Di antaranya adalah bahwa menyusun suatu penilaian itu memang sudah menjadi tugas guru ya Bapak Ibu ya dalam melaksanakan evaluasi. Ya, kemudian juga dalam melaksanakan evaluasi ini perlu guru itu melengkapi dokumennya, jelas ya. Kemudian juga karena di sini kita perlu menyusun dokumen tadi, maka kita mencari cara gitu ya, gimana supaya dalam penyusunan itu kita tidak ribet, mudah. Gitu. Nah, itu kira-kira latar belakang pelatihan ini seperti itu. Kemudian tujuannya bisa memberikan alternatif atau cara mudah bagi guru dalam menyusun dokumen evaluasi atau penilaian pembelajaran atau asesmen ya Bapak Ibu. Nah itu kira-kira seperti itu. Kemudian, nah dokumen penilaian itu sendiri diantaranya ya, ada kisi-kisi soal, ada kartu soal, kemudian butir soal itu sendiri, dan juga setelah nanti soal-soal dikerjakan oleh peserta didik kita, kita perlu menganalisis butir soal yang kita buat itu. Nah, prinsip penilaian. Penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi penilaian tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan penilaian agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Itu untuk prinsip penilaian itu sendiri. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam penilaian, memenuhi prinsip keadilan. Jadi instrumen yang kita buat dalam bentuk misalnya soal itu harus memenuhi keadilan untuk seluruh peserta didik kita. Jangan sampai nanti hanya bisa dikerjakan oleh peserta didik tertentu atau kita melebihkan pada peserta didik tertentu yang mungkin dekat dengan kita. Tapi harus di sini memenuhi prinsip keadilan. Kemudian menggunakan instrumen yang mampu mengukur capaian kompetensi. Nah, nanti kita akan coba buat soalnya ya, sebagai instrumen apakah bisa mengukur capaian kompetensi. Kemudian menggunakan beragam jenis ya, teknik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Nah, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, jadi kebutuhan peserta didik bisa berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain ya. Jadi kita harus membuat beragam jenis soal misalnya seperti itu. Kalau untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana. Nah, jadi ini untuk penilaian memang sudah kita rencanakan terlebih dahulu waktunya. Jadi tidak sekedar tiba-tiba kita pengen mengadakan penilaian. Gitu. Kemudian mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang instrumen yang akan digunakan sehingga peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik. Ya, jadi kita jangan sembunyi-sembunyi untuk melakukan penilaian, harus terbuka kepada peserta didik, mengkomunikasikan terlebih dahulu sehingga peserta didik pun bisa menyiapkan atau menyesuaikan diri dengan instrumen yang akan kita gunakan dalam penilaian. Kemudian selain hal yang tadi juga ada penilaian menguntungkan peserta didik tertentu. Jadi ini yang harus ditinggalkan Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang harus diperhatikan ya, nah ini harus ditinggalkan. Ini kebalikan yang tadi karena tadi harus memenuhi prinsip keadilan. Jadi jangan sampai di sini menguntungkan peserta didik tertentu. Ya. Kemudian instrumen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah ini harus kita tinggalkan. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian, ini juga harus kita tinggalkan. Ya, dilaksanakan secara mendadak. Nah ini karena tadi harus ditentukan waktunya, harus terencana, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian jenis, teknik dan instrumen penilaian
hanya dipahami oleh pendidik sehingga peserta didik tidak memiliki gambaran kriteria yang terbaik yang dapat dicapai, sehingga itu tadi peserta didik tidak bisa menyiapkan diri menyesuaikan dengan jenis atau teknik atau macam instrumen yang dibuat oleh guru. Nah, ini harus ditinggalkan. Ya. Nah, kemudian tadi dokumen dari penilaian diantaranya kan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke kisi-kisi. Nah, di sini kisi-kisi itu yang merupakan format ya. Ini dapat berupa matriks ya. Memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal dan merakit soal menjadi tes. Nah, ini kisi-kisi. Nah, syaratnya materi mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Nah, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Ya. Ini untuk syarat kisi-kisi Bapak Ibu ya. Nah, komponennya sekarang komponen kisi-kisi. Nah, itu ada kelompok identitas. Biasa ya Bapak Ibu sudah biasa membuat ya, ada jenjang pendidikan ya. Kemudian programnya jenjang, misalnya kalau saya SMA programnya IPA, misalnya mata pelajaran saya biologi ya, dan tahun pelajaran 2021-2022 misalnya kemarin ini atau yang akan kita selesaikan di tahun ini ya, kurikulum yang diacu, sementara di sekolah saya masih memakai kurikulum 13 yang direvisi. Nah, insya Allah tahun ini 2022 akan mulai menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kemudian jumlah soal dan bentuk soalnya. Nah, itu kelompok identitas. Nah, untuk kelompok matriksnya berisi kompetensi dasar, nah, kemudian materi pokok, nah, kemudian kelas, semester, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor urut soal. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, ini kita masih menggunakan kurikulum yang 2013 direvisi atau masih kurikulum darurat. Nah, untuk kurikulum merdeka tentu saja nanti menyesuaikan dengan CP-nya, capaian pembelajarannya. Kemudian untuk materinya, materi atau pemilihan materi didasarkan pada urgensi, materi penting yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi kita masih mengenal KD di sini ya. Kembali lagi Bapak Ibu saya sampaikan. Nah, nanti untuk berikutnya berarti kita akan menggunakan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka yang kemarin prototipe, sekarang kurikulum merdeka. Nah, acuannya ya berarti di sini masuknya nanti pada perangkat ajarnya, ya. Nah, di sini untuk materi, kalau kurikulum merdeka sudah diberikan keleluasaan untuk memilih yang esensial saja, gitu ya. Sementara kita yang masih menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum 2013 ya, ataupun yang darurat, yang tahun ini akan sebentar lagi akan mengadakan penilaian akhir tahun ya. Nah, ini masih menggunakan dasar ini ya. Kemudian ada kontinuitas, ya, materi sebagai pendalaman dari materi sebelumnya atau berkelanjutan. Kemudian ada relevansi, ya, materi yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain atau ada keterkaitan. Ya. Kemudian ada keterpakaian, materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sering kita dengar disingkat UKRK itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk dasar pemilihan materi yang akan dipakai untuk penilaian. Ya. Selanjutnya untuk indikator soalnya, ya, indikator soal, ya, bentuk pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional atau KKO ya, yang terukur. Ya. Kemudian indikator soal yang digunakan
dalam penilaian sebaiknya menggunakan stimulus atau dasar pertanyaan. Bisa berupa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, kemudian juga ada kasus ya. Nah, itu untuk merangsang atau memotivasi peserta didik bisa berpikir sebelum menentukan pilihan jawabannya. Itu yang sering kita kenal dengan soal HOTS itu ya, Bapak Ibu, ya, Higher Thinking Skill ya. Higher Order Thinking Skill, soal-soal yang HOTS. Jadi diawali dengan stimulus dulu supaya peserta didik berpikir dulu sebelum menentukan pilihan jawabannya. Ya, kemudian rumusan indikator soalnya ya, yang lengkap mencakup apabila kita menginginkan lengkap ya Bapak Ibu, ini mencakup audiensi, behavior, condition, dan degree seperti ketika kita menyusun tujuan pembelajaran. Karena memang ini pada dasarnya penilaian ini kan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini level kognitifnya. Ya, ada level 1 tentang pengetahuan dan pemahaman. Ya. Karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Kemudian level 2 aplikasi. Ya, di sini karakter soalnya menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural tertentu pada konsep lain dengan mapel yang sama atau mapel lainnya. Ya. Kemudian juga menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Selanjutnya, untuk level 3 atau penalaran. Menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi, dan refleksi. Kemudian juga menyusun strategi ya, strategi baru untuk memecahkan masalah. Jadi ini yang sudah kalau kita kaitkan dengan level kognitifnya sudah yang paling tinggi ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk kaidah penulisan soal PG. Jadi kita untuk praktek nanti kita akan membuat soal PG ya Bapak Ibu ya. Jadi soal isinya nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri. Jadi untuk pelatihan ini supaya nanti tugas tidak terlalu berat juga Bapak Ibu ya. Nanti kita akan membuat soal PG saja. Ya. Nah di sini kaidahnya dari faktor materi, kemudian konstruksinya dan juga bahasanya. Nah, kita lihat dari materinya dulu. Ya. Di hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyusunan soal PG, melihat materinya di sini. Ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Nah, di sini indikatornya coba Bapak Ibu lihat. Siswa dapat memprediksi keadaan populasi dalam ekosistem kolam setelah jangka waktu yang lama berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Nah, indikatornya seperti itu. Kemudian pertanyaannya di sini, manakah di antara hewan-hewan berikut yang paling terpengaruh oleh insektisida? Nah, di situ ada jawabannya A ikan, B ular, C katak, D serangga, bisa gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dulu ya, apakah sudah sesuai dengan indikator atau belum, gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan yang berikutnya. Ya, di sini. Indikatornya masih sama ya dengan tadi ya. Di sini siswa dapat memprediksi ya, keadaan populasi dalam ekosistem kolam ya, setelah jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang lama berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Nah, di sini pertanyaannya seperti ini. Pak Irfan membuka usaha perikanan darat yang dilakukan di sebuah kolam. Nah, sistem kolam tersebut yang di dalamnya terdapat populasi ikan, ya, seperti bawal, gabus, gurami, nila, ya, dan katak, serangga, bangau, ular, teratai, kemudian enceng gondok, dan ganggang.
Berada di sawah yang sering disemprot dengan insektisida. Secara terus-menerus, sisa-sisa insektisida itu terbawa aliran air dan masuk ke dalam kolam. Nah, pertanyaannya, jadi tadi pernyataan untuk menstimulus siswa supaya berpikir. Kemudian, apa yang akan terjadi dengan populasi dalam ekosistem kolam Pak Irfan dalam jangka waktu lama? Nah, sini baru ada jawabannya. Nah, populasi ikan akan langsung mati karena mereka memakan insektisida, misalnya seperti itu. Jadi berbeda dengan yang tadi soal yang sebelumnya. Ya. Kalau di sini ya, indikatornya pada siswa dapat memprediksi keadaan populasi dalam kolam setelah jangka waktu yang lama. Tapi pertanyaannya, manakah di antara hewan-hewan berikut yang paling terpengaruh oleh insektisida? Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga ya menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan indikator gitu. Ya, pertanyaan yang diberikan tidak sesuai dengan indikator. Nah, baru yang ini. Nah, yang ini boleh kita bilang ini sesuai ya dengan indikator yang pada soal ini, berbeda dengan yang tadi. Kemudian ya, untuk materi, masih untuk materi, kalau ini pertama soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, homogen dan logis. Nah, itu kuncinya. Nah, di sini ada Pak Irfan membuka usaha perikanan darat, tadi seterusnya ya. Itu sama dengan tadi. Kemudian organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dalam ekosistem dalam kolam Pak Irfan adalah, nah, di situ pilihannya ada kata, teratai, ikan, air, gitu. Nah, ini kita bandingkan dengan yang berikutnya. Ya, sini pernyataannya sama. Ya, kemudian di sini pilihan jawabannya katak, teratai, ikan, bangau. Ya, kalau tadi mana nih yang tidak logis atau tidak homogen? Ya, di situ ada air ya Bapak Ibu ya. Ya, karena di sini organisme, kenapa kita memberikan pilihan air gitu. Ya, jadi dianggap ini tidak logis. Ya. Nah, ini untuk karena organisme atau makhluk hidup ya pilihannya semua makhluk hidup begitu. Nah, kira seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau membuat soal ya ternyata sering ada kesalahan, misalnya tidak ada jawaban yang benar atau mungkin lebih dari satu jawaban yang benar yang akhirnya kita bonuskan ya untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebetulnya harus kita hindari ya, yang seperti itu. Jadi diupayakan ya kalau kita membuat soal pilihan ganda atau PG ya harus ada satu jawaban yang benar. Nah, di sini pernyataannya masih sama dengan tadi. Bila populasi serangga punah, apa yang akan terjadi dengan populasi lain dalam kolam Pak Irfan? Ya, ternyata di sini dari beberapa pilihan ini tidak ada jawaban yang benar. Nah, kita lihat yang bandingannya. Ya, baru di sini ya. Bila populasi serangga punah, ya, apa yang akan terjadi dengan populasi lain ya dalam kolam Pak Irfan? Ya, pasti nanti akan melihat populasi ya dari rangkaian rantai makanan itu yang sebelumnya atau yang sesudahnya, konsumen sebelumnya atau konsumen setelahnya. Itu baru ketemu nanti satu jawaban yang benar, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ya di sini pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini ada contoh nih. Nah, ada pernyataan.
sudah bagus ya pakai pernyataan untuk merangsang atau menstimulus peserta didik untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Nah, hanya saja coba Bapak Ibu lihat dari pertanyaannya. Mangga yang dihasilkan dari kebun Pak Budi kemudian diolah menjadi manisan dan selai ya. Pohon mangga di sini, pohon mangga di kebun Pak Budi adalah ya, di sini tidak jelas ya, ada 750 buah ya. Kemudian 450 buah, sedangkan di sebelahnya di situ ada diagram ya yang membandingkan persentase. Nah, sedangkan di sini jawabannya banyaknya pohon mangga. Nah, akan kesulitan nanti siswa untuk menghitungnya. Jadi tidak jelas, tidak tegas begitu ya, ya. Kita bandingkan dengan yang berikutnya. Ya. Nah, kalau di sini ada penjelasannya di situ bahwa pohon mangga golek ada 150 buah. Nah, jadi di situ ada pohon mangga golek ada 150 buah. Jumlah seluruh pohon mangga di kebun Pak Budi berapa? Jadi di situ ada harum manisnya itu 35% ya. Kemudian mana laginya 20%. Nah, kemudian Indramayunya ya dengan bagian 1/4-nya gitu ya. Jadi bisa nanti diperhitungkan gitu. Jadi bisa jelas dan tegas. Jadi bisa dihitung nanti jumlahnya. Kalau yang tadi ya. Nah, di sini pertanyaannya kan tadi untuk menyampaikan mangga atau mangga yang bisa dibuat menjadi manisan dan selai. Nah, kemudian pertanyaannya jumlah pohon mangganya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak jelas, tidak tegas begitu. Kalau untuk yang kedua ini ya, jadi sudah jelas ya. Dengan diketahui 150 buah pohon mangganya di situ ya. Berarti di sini ada 35%, 20%, berarti 55% ya. Nah, di sini bisa menghitung. Nah, yang Indramayunya berapa di situ, mangga goleknya sudah diketahui, nanti akan ketemu jawabannya. Ya, seperti itu. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ya. Jadi tidak boros ya, tidak boros kalimat, maksudnya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat di sini. Nah, Pak Budi ingin mengembangkan usaha perkebunan mangga. Oleh karena itu, dia harus menanam bibit mangga yang baik. Bagaimana cara Pak Budi untuk memperoleh pohon mangga baru dengan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari pohon mangga golek dan harum manis? Nah, kemudian jawabannya ABCD seperti itu. Kita bandingkan dengan yang berikutnya. Nah, di sini bagaimana cara Pak Budi untuk memperoleh pohon mangga baru dengan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari pohon mangga golek yang harum manis. Nah, di sini kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, di sini kebanyakan boros kalimat. Jadi diharapkan rumusan pokok soal dan pilihan jawabannya harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi kan mau menanyakan bagaimana untuk mendapatkan bibit yang baik sebetulnya. Intinya kan seperti itu. Ya. Tapi untuk soal yang pertama ini, ya pernyataannya ya, diawali dari Pak Budi ingin mengembangkan usaha perkebunan mangga dan seterusnya, gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang ini, kira-kira lebih efektif yang ini. Ya, kita lihat yang berikutnya. Ini dari konstruksinya ya. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ya, jadi tidak memberi petunjuk ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Jenis unit koperasi apakah yang tepat dijadikan sebagai tempat pemasaran manisan dan selai di desa Pak Budi? Ya. Jawabannya ada koperasi unit
desa, ada koperasi simpan pinjam, ya, konsumsi dan produksi. Nah, kira-kira di soalnya di sini ada tidak yang menunjukkan kejawaban, Pak Ibu? Nah, di sini jawabannya koperasi unit desa. Nah, di situ sudah ada unit koperasi, kemudian ada desa Pak Budi. Nah, jadi seolah-olah sudah menunjukkan bahwa itu jawabannya koperasi unit desa, begitu ya, begitu ya. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan yang kedua? Ya. Jenis koperasi apakah yang tepat dijadikan sebagai tempat pemasaran manisan dan selai kopi? Nah, jadi tidak ada kata atau kalimat yang mengarahkan ke satu jawaban yang benar. Gitu. Jadi untuk konstruksi seperti itu. Kita lihat berikutnya. Pokok soal tidak memuat pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini negatif ganda ya. Ini misalnya, organisasi berikut tidak bergerak di bidang politik kecuali, gitu ya, sudah pakai tidak, masih pakai kecuali. Jadi di sini ganda, ya, negatif ganda. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya. Organisasi pada masa pergerakan nasional yang bergerak di bidang politik adalah, jadi kalau yang tadi sudah ada tidak, masih ada kecuali. Itu diharapkan tidak seperti itu untuk konstruksinya ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ya. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ya. Kita lihat salah satu isi dekret Presiden 5 Juli 59 adalah ya, jawaban A, B, C, D. Ya. Tahu-tahu D-nya panjang sekali ya. Ya, hampir 2 baris sendiri. Jadi 2 kalinya dibandingkan kalimat yang ada di ABC. Nah, jadi diharapkan tidak seperti itu. Diharapkan ya relatif sama. Nah, di sini ABCD-nya, ya, kalau kita SMA sampai E, nah itu diusahakan ya panjang rumusan jawaban itu relatif sama. Jadi tidak seolah-olah nanti memilih jawaban yang paling panjang ya, gitu ya, terus baliknya yang paling pendek, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya pilihan jawaban tidak memuat pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas salah. Nah, semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, saya seperti itu. Jadi diharapkan tidak seperti ini. Nah, jadi karena di sini ada pilihan ya, dari beberapa pilihan disuruh milih, ya diharapkan ada satu jawaban yang benar tadi ya. Gitu. Jadi kalau ini yang D, semua pilihan jawaban di atas salah misalnya. Nanti tidak diharapkan seperti itu. Jadi harus mencari opsi jawaban lagi gitu ya. Jangan sampai nanti sudah habis ini opsinya apa ya. Terus akhirnya semua jawaban benar atau sebaliknya semua jawaban salah misalnya gitu ya. Kita lihat. Nah, jadi harus mencari opsi lain untuk melengkapi ya pilihan jawaban. Jadi A, B, C, D-nya lengkap ya. Kalau yang SD sampai C ya sampai C, kalau yang tingkat SLTA sampai E ya terus harus lengkap dicarinya. Nah. Selanjutnya secara konstruktifnya lagi juga pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecil nilai angka tersebut. Ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu ya untuk meletakkan pilihan ABC-nya gitu ya, kalau menggunakan angka atau nilai itu ya, itu bisa dari paling kecil ke terbesar atau sebaliknya. Ya, kalau di sini kan 77, 45, naik lagi 68, turun lagi gitu ya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya seperti ini. Nah, jadi 77 di bawahnya 68, ya 45 dan 36. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi boleh dibalik juga, misalnya dari 36, 45, 68, 77 boleh ya. Secara berurutan, ya. Dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Ya. Nah, kemudian untuk
gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Ya. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Berat rata-rata siswa berdasarkan data adalah, ya. Nah di sini ada grafik. Apakah grafik ini sudah bisa mewakili ya untuk dibaca oleh siswa sehingga siswa bisa menentukan berat rata-ratanya, ya. Jadi ini tidak jelas grafiknya, jadi kurang berfungsi jadinya. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, harusnya dilengkapi ya, jadi jumlah muridnya, ya. Jadi tidak dikira-kira, oh ini setiap segmen 5, jadi dikira-kira sendiri oleh siswa, misalnya jangan ya, harus jelas. Kemudian berat badan dalam kilogram juga begitu. Nah, jadi tidak dikira-kira oleh siswa, harus jelas. Kemudian nah, masih konstruksi lagi. Butir materi soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ya. Jadi masih sering kita menemukan ya, Ibu, misalnya ada soal seperti ini nih, contohnya ya, nomor 1, ya, jawabannya D. Kemudian nomor 2, bila biaya untuk membuat kolam ikan, ini masih menyesuaikan yang nomor 1 ya. Kolam ikan pada soal nomor 1, nah seperti itu. Nah itu diharapkan tidak seperti itu. Nah nih yang benar seperti ini ya. Jadi, oh ini masih soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Kalau yang tadi ini ya, ini butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Jadi harapannya ketika membuat soal ya jangan seperti ini, jangan soal nomor 2 menggunakan jawaban dari soal nomor 1 ya. Kenapa? Kalau nanti anak menjawab soal nomor 1-nya salah, otomatis nomor 2-nya juga jadi salah. Ya, seperti itu. Harapannya tidak seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau ini menggunakan kaidah bahasa yang benar. Ya, coba kita lihat. Amir punya duit. Ya, ini kan tidak benar ya Bapak Ibu ya, kaidah bahasanya Bapak Ibu pasti udah paham ya. Ya, dan duit 20.000 dan Galih 15.000. Mereka ingin beli selop seharga 30.000. Sisa duit Amir dan Galih adalah ya. Jadi di sini duit kan bukan kata baku ya. Jadi seharusnya dihindari. Ya. Kemudian dari segi bahasa di sini ya, soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah tadi, yang duit tadi tidak digunakan ya, ini diganti dengan uang gitu ya. Ini sudah jelas ya. Kemudian soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu ya. Jadi yang berlaku di setempat tidak boleh, apalagi yang tabu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya di sini tanaman gedang berkembang biak dengan gedang itu kan bukan bahasa yang berlaku umum ya, tapi bahasa yang bisa beda. Seperti kalau di Jawa gedang itu, di Jawa Tengah, Jogja itu gedang itu kan pisang ya. Nah kalau di Banten ini gedang ini pepaya gitu ya. Jadi nanti anak bisa salah tafsir. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang berlaku setempat saja. Ya. Dan juga yang tabu harus dihindari. Kemudian ya tadi ya gedang itu pisang, tapi kalau di sini di Banten di tempat saya ini gedang itu pepaya ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu yang lain beda lagi bisa jadi ya. Jadi sebaiknya kalau tadi gedang maksudnya kita mau pisang ya harus pisang, jangan gedang. Ya. Kemudian pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya. Jadi di sini contoh
Nah, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus ditunjukkan dengan ya di sini kan melakukan semua perintah ya, terus melakukan lagi, diulang-ulang. Ya, jadi harus dihindari seperti ini untuk bahasanya. Nah, seperti apa seharusnya? Nah, seharusnya dibuatnya seperti ini. Jadi melakukan cukup dimasukkan di soal, ya akhirnya pilihannya seperti ini. Kemudian ya, menggunakan bahasa yang komunikatif. Misalnya di sini tanaman daripada kaktus yang mana durinya tajam untuk tujuan titik-titik. Nah, padahal ini kan mau menanyakan duri tajam tadi, tapi di sini untuk kaktus pakai daripada ya. Untuk durinya yang mana? Nah, ini seperti kita kalau apa namanya berpidato ya atau ceramah tuh. Ini kadang-kadang kalau udah jadi kebiasaan ya daripada gitu. Yang mana gitu ya. Ini untuk pembuatan soal harus dihindari. Nah, harusnya seperti apa? Tanaman kaktus memiliki daun yang berbentuk ya menjadi duri ya, dengan tujuan agar gitu. Jadi kalau yang mana kemudian daripada kan untuk ini ya perbandingan ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh digunakan untuk soal dalam bentuk ini. Maksudnya ini kan tidak membandingkan kaktus dengan yang lain gitu. Jadi jangan pakai daripada. Nah, yang penting ya ini di sini ya untuk dihindari. Nah, jadi selain aturan tadi ada aturan tambahan. Ya. Yang pertama adalah gambar, ya, kalimat atau slogan ya, jangan mengandung unsur iklan. Nah, cerita atau kalimat jangan mengandung unsur kekerasan, pornografi, sara atau politik. Ya, ini harus kita hindari Bapak Ibu ya. Nah, sering kita dengar ada permasalahan soal, ya, ternyata ada kaitannya dengan mungkin ada politik yang sedang booming pada waktu itu misalnya ya, atau ada narasinya menceritakan tentang kekerasan ya, itu juga harus kita hindari. Nah, masih ada aturan tambahan Bapak Ibu. Ya ini yang kadang-kadang kita kurang perhatian nih. Ternyata untuk menuliskan titik itu juga ada aturannya Bapak Ibu untuk jumlah kita memberikan titik itu ya. Ya misalnya nih, yang pertama apabila kita membuat suatu pertanyaan ya, kemudian ada titik-titik di tengah, ternyata titik-titik itu hanya 3 harusnya. Misalnya ekosistem kolam terdiri dari titik-titik-titik ya, atau komponen abiotik ya, titik-titik-titik, kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya ya, kemudian titik. Nah, titik-titik di tengah kalimat pertanyaan itu hanya 3 ya, 3 titik ya. Beda lagi kalau titik-titiknya terakhir ya. Misalnya tadi kita membicarakan ekosistem kolam ya, misalnya komponen ekosistem terdiri dari abiotik dan titik-titik ya terakhir ya, maksudnya gitu ya. Nah, titik-titiknya itu 4 jadinya. Kenapa 4? Karena yang 3 itu untuk titik-titik untuk jawaban, yang satunya titik akhir kalimat, begitu ya. Jadi kalau di akhir berarti 4, kalau di tengah itu 3, gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau tadi di akhir pertanyaan titiknya kan 4 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ternyata menulisnya itu 3, berarti kan kurang 1 tuh. Nah, yang satunya itu ditempelkan di pilihan jawaban. Ya, jadi di pilihan jawabannya, di opsi jawabannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk menuliskan opsi jawaban itu diawali dari huruf kecil ya. Nah, ini karena apa? Kenapa kecil? Ini kan di tengah atau di akhir kalimat, jadi pakai huruf kecil.
ABCD-nya itu ya. ABCD-nya huruf besar, pilihannya maksudnya kata pilihannya itu diawali dari huruf kecil, diawali dengan huruf kecil. Nah, seperti ini. Nah, beda dengan aturan yang nomor 4 ini. Kalau yang nomor 4 di sini, ya pertanyaannya bukan dengan titik-titik, bukan mengisi titik-titik, tapi menjawab pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, oleh karena itu, opsi pilihannya diawali dengan huruf besar. Tuh, jadi beda ya Bapak Ibu. Kalau tadi opsi pilihannya diawali dengan huruf kecil karena itu masih dalam rangkaian kalimat. Kalau ini kan menjawab pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya sehingga kalimatnya merupakan kalimat baru, gitu ya, bukan melanjutkan pertanyaan, bukan melanjutkan kalimat dalam satu pertanyaan. Sehingga menulisnya, ya, kalau diakhiri tanda tanya tadi dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik, karena itu dianggap satu kalimat, ya. Nah, ini untuk kaidah perakitan soal. Jadi setelah kita buat soal, ya di awal dari kisi-kisi kartu soalnya, kemudian soal-soalnya, baru nanti akan dirakit menjadi sebuah tes, ya, yang siap nanti digunakan untuk penilaian. Ya. Nah, di sini kaidahnya yang pertama, pengurutan nomor urut. Ya, nomor urut soal maksudnya hendaknya sesuai dengan nomor urut yang terdapat dalam kisi-kisi. Ya, nanti kita akan coba ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba praktek membuat kisi-kisi. Ya, kemudian kartu soal dan soalnya. Nah, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, tidak repot karena nanti ada template-nya yang praktis sehingga bisa sekali ini kerja langsung semuanya dapatnya gitu. Kemudian setiap soal tidak boleh memberi petunjuk jawaban terhadap soal yang lain. Ya. Penyebaran kunci jawaban harus acak, ya, dalam satu perangkat tes. Ya. Di kunci jawabannya tidak boleh nanti A semua, atau B semua, harus acak. Ya. Nah ini, untuk menghitung penyebarannya itu rumusnya itu ya, jumlah soal ya, dibagi jumlah pilihan jawaban plus minus 3 ya. Di misalnya kita membuat soal berapa 20 misalnya ya, kalau SMP opsinya sampai D ya, kalau SMA sampai E berarti 5 ya, 5 ya, jumlah soal 20 tadi dibagi pilihan jawaban 5 berarti kan 4 ya. 4 plus minus 3 ya. Jadi kalau 4 plus 3 berarti 7. Berarti setiap opsi jawaban itu maksimal 7. Misalnya jawaban A itu maksimal 7, jawaban B itu maksimal 7. Begitu juga yang C dan DE-nya ya. Min ya, itu kan plus minus ya. Min 3. Jadi kalau 4 min 3 berarti 1. Ya, jadi minimal ada 1 jawaban. Ya, jadi tidak boleh ada di antara A, B, C, D, E-nya itu sampai tidak ada jawabannya. Ya, tidak ada pilihan A, B, C, D, E. Ya, harus ada minimal 1 dengan rumus ini. Nah, kalau di SMP misalnya 4 ya, A, B, C, D saja, berarti kalau 20 soal dibagi 4 berarti 5 ya, maksimal setiap opsi A, B, C, D, E-nya berarti 5 ditambah 3 berarti 8, maksimal 8 ya. Minimal ya, 5 dikurangi 3 berarti 2, minimal ada 2 ya, jawaban baik itu A, B, C maupun D ya kalau untuk SMP. Begitu juga yang SD menyesuaikan ya Bapak Ibu. Itu rumusnya, jumlah soal dibagi jumlah pilihan jawaban plus minus 3. Ya. Kemudian selesai perakitan soal, hendaknya diikuti dengan pembuatan kunci jawaban dan skoran. Sudah biasa ya Bapak Ibu. Jadi kunci jawabannya dibuat, kemudian
kemudian penskorannya juga dibuat. Nah, kemudian menyiapkan petunjuk penilaian. Nah, ini. Jadi kita harus siapkan petunjuknya, begitu juga petunjuk mengerjakan soalnya, ya, yang untuk para peserta didik ya. Jadi supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan petunjuk. Ya. Kemudian Maika. Ya, Oh, sapi. memeriksa kembali secara keseluruhan apakah perangkat tes yang dihasilkan sudah sesuai dengan semua kaidah kita. Jadi sebelum nanti soal digunakan untuk penilaian, ya harus diperiksa lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi secara keseluruhan diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan kaidah ya, yang tadi itu dari materinya, kemudian konstruksinya, kemudian bahasanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, ya harus diperbaiki dulu sebelum digunakan. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya.